tangannya. Penting lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke. Ini letaknya dengaran. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memilih kita menggunakan waktu kita. Allah masih berikan kita nafas dan kehidupan sehingga masih memberikan kita waktu untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk bisa beramal soleh, persiapan untuk kehidupan selepas kematian kita. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, mengajarkan, menunjukkan kepada kita jalan menuju kejayaan dan kesuksesan di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya. Maka tak lupa kita sebagai umatnya Rasulullah senantiasa ikuti sunnah Nabi, ikuti jalan petunjuk Nabi dan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang tafsir Quran Al-Baqarah, lanjutan dari yang benar kita bahas kemarin 84. Al-Baqarah ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian, jadi mengambil perjanjian, meminta untuk Bani Israel itu orang Yahudi berjanji. Apa yang Allah minta atau perjanjian apa itu? La tasfikuna dima'akum. Jadi perjanjian ini perjanjian dalam kitab Taurat ya. La tasfikuna dima'akum, janganlah kamu menumpahkan darah kalian, maksudnya darah sesama kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian mengusir mereka dari kampung halaman kalian. Tsumma aqrartum, kemudian kalian berikrar untuk siap mentaati itu. Wa antum tasyhadun, dan kalian sendiri bersaksi. Jadi dalam Taurat Allah perintahkan untuk jangan saling membunuh di antara mereka, tapi dilanggar oleh orang Yahudi. Mereka senang sekali bunuh-membunuh, terutama di zaman Rasulullah itu ketika Yahudi Madinah. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Kemudian kalian, yaitu Bani Israel, malah taqtuluna anfusakum, malah saling membunuh di sesama kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kalian suka mengusir segolongan di antara kalian dari kampung halamannya. Jadi mereka itu suka perang di zaman dulu. Di zaman sekarang juga orang Yahudi suka perang. Mereka suka perang, suka ngusir orang dari kampung halamannya, itu memang sifatnya Yahudi itu. Perang-perang kelahi usir. Di Palestina gitu dia
pendatang tapi pengen ngusir orang. Sifatnya Yahudi itu gitu. Penemu benua Amerika tuh siapa? Christopher Columbus. Kalau kita baca di buku IPS itu kan ketika dia datang ke benua suatu pulau yang tak berpenghuni, maka dia lihatnya ada orang-orang suku Indiana gitu kan. Jadi sebenarnya Amerika itu tidak ada penemu yang sebenarnya. Artinya dia bukan menemukan negara itu. Dia ketemu sebuah negara dan dijajah kan begitu. Kalau ketemu itu artinya kosong. Hutan, nah dia ketemu tempat yang kosong bisa jadi tempat tinggal. Ini masalahnya tempat itu sudah ada tempat tinggal. Malah diakui jadi bangsa mereka, Amerika. Malah dikatakan milik mereka. Namanya nemukan duit orang kan gitu. Itu jalan ketemu rumah orang, wah ketemu rumah nih yang jadi milik dia. Nah kan tidak benar, sekali rumah kosong itu rumah ada penghuninya didatangi. Nah itu sifat Yahudi begitu. Suka datang menjajah orang, malah ngusir orang. Tazaharuna alaihim bil itsmi wal udwan, dan kalian juga saling membantu menghadapi dalam kejahatan dan permusuhan. Jadi kalau sifat umat Islam Allah perintahkan untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Hendaklah kita ini saling tolong-menolong dalam kebaikan dan jangan. Nah, makanya Allah menyindir atau menegur orang Yahudi ini, kalian itu malah saling membantu kalau dalam urusan kejahatan dan permusuhan gitu. Jadi memang sifatnya Yahudi itu suka saling membantu dalam kejahatan. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir ini diceritakan asbabun nuzulnya ya. Di antaranya Yahudi itu sering sekali berperang, sering sekali saling menumpahkan darah dan mengusir kawanan-kawanan mereka. Di Madinah itu ada kabilah itu suku ya bahasa gitu ya. Nah, ada suku namanya Aus dan Khazraj. Jadi orang Ansor yang sekarang dinamakan dengan Ansor itu dulunya ada yang di antara mereka ada yang Aus, ada yang Khazraj. Terus nama kabilah di Yaman yang akhirnya kabilah Yaman ini berpencar, akhirnya mereka menetap di Yathrib. Yathrib itu Madinah, nama Madinah zaman dulu. Mereka menetap di Yathrib. Kenapa mengambil tempat yang jelek? Karena Yathrib ini terkenal jelek. Kemarau, gurun pasir, tidak bisa tumbuh tanaman. Karena mereka tinggal di situ karena orang Yahudi sudah menempati tempat-tempat yang bagus, tempat yang ada tumbuhan-tumbuhan yang subur-subur itu sudah diambil orang Yahudi. Akhirnya kabilah Aus dan Khazraj ini dapat tempat yang di tempat jelek lah bahasa tandus, namanya Yathrib. Nah Yathrib itu akhirnya menjadi Madinah sekarang. Nah, maka Aus dan Khazraj ini tinggallah di Madinah itu sebelum datangi Islam. Nama mereka Aus dan Khazraj. Mereka ini namanya suku, tidak ada polisi, tidak ada aturan macam-macam. Maka mereka suka saling berperang, menyelesaikan masalah dengan cara peperangan. Asal ada masalah sedikit perang, masalah sedikit perang. Ya biasalah namanya suku. Zaman dulu juga di Indonesia kan banyak suku juga. Ada suku Dayak, Madura, Melayu, suku Batak. Indonesia lebih banyak lagi mana? Sunda, Jawa, lengkap. Kan juga sering terjadi peperangan antar suku kan di Indonesia. Begitu pula di zaman dulu juga sering terjadi peperangan antar suku itu, yaitu Aus dan Khazraj. Nah, orang Yahudi yang tinggal di sekitar situ ini mereka kerjaannya tadi menyulut api fitnah, peperangan. Jadi orang perang mereka pun ikut manas-manaskan. Makanya orang Khazraj itu mereka berpihak kepada Bani Nazir dan Bani Quraidah. Nah, sedangkan Aus itu Bani Qainuqa. Gitu kalau nggak salah. Baca loh. Jadi kalau Aus Bani Nazir, kalau Bani Nazir itu mereka mendukung daripada kabilah Khazraj. Bani Nadir itu Yahudi ya. Jadi Yahudi itu ada 3 di antara suku Yahudi itu ada 3, ada Bani Quraidah, ada Bani Nazir dan ada Bani Qainuqa. Ini suku Yahudi yang di Madinah. Ada Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Nah, maka orang Quraidah, Bani Quraidah, Yahudi Quraidah, mereka itu backingnya Aus. Jadi asal Aus perang, si Quraidah ini ikut bantu. Ngelawan siapa? Ngelawan Khazraj, lawannya Aus. Dan Khazraj ini di backing juga orang Yahudi.
Nah, yaitu Bani Quraikha dan Bani Nazir. Nah, jadi Aus lawan Khazraj, di belakang mereka pun ada Yahudi lawan Yahudi. Jadi Yahudi pun saling membantai. Nah, apa sebabnya tadi? Tadi memicu api pertempuran. Kalau Aus dan Khazraj saja berperang ini sebenarnya sudah cukup, maksudnya gitu. Tapi ditambah lagi si Yahudi ini ikut-ikutan bantu dari belakang, ikut-ikutan mana sudah bantai gitu kan. Nah, akhirnya peperangan ini makin menjadi-jadi. Nah, itulah sifat daripada Yahudi. Nah, zaman sekarang pun ya sama, kita lihat. Ada perang sana sini kan, pasti ikut dia orang Yahudi itu. Yang jadinya rusak gitu kan. Udahlah perang ini kacau, mereka ini ikut manas-manaskan lagi. Sehingga jadi makin kacau. Nah, sekarang Ukraina itu perang kan ikut-ikut jadi kan, Amerika itu kan. Akhirnya apa? Ya makin kacau. Makin kacaunya bagaimana? Rusia diboikot. Ukraina diboikot, Rusia diboikot Amerika, Ukraina diboikot Rusia. Sedangkan Rusia ini penghasil minyak terbesar, ya, termasuk penghasil minyak terbesar. Rusia, Indonesia, Arab ini penghasil minyak terbesar. Brunei juga, tapi kok Brunei kecil ya, sedikit. Indonesia ini termasuk banyak batu bara Indonesia ini kan, sawit. Nah, kalau di Rusia tuh minyak gas, nah, itu diboikotnya Rusia. Akhirnya apa? Diboikot minyak gas jadi naik. Kalau minyak naik akhirnya inflasi, pesawat mahal, kendaraan mahal. Nah, kalau Ukraina ini perang, Ukraina ini termasuk penghasil gandum. Akhirnya apa? Indomie naik, anak pos susah. Kenapa mie naik? Oh naik, katanya mau naik. Dan bakal naik sih memang, kenapa? Karena Ukraina itu gandum ya. Ini cuma gambaran saja ya, gambaran. Sebenarnya kalau mereka berperang berdua, ya masalah, dalam arti tetap berimbas kepada negara lain, tapi sedikit begitu. Tapi ketika si Yahudi ini ikut-ikutan, jadinya makin parah gitu. Negara yang penghasil minyak tidak boleh menjual belikan dagangannya kepada orang lain, maksud itu supaya mereka bangkrut gitu kan. Tapi kan akhirnya sebagai pembeli suplainya itu kurang. Akhirnya kita pembeli cuma bisa beli di toko ini bahasa gitu kan. Akhirnya langka. Gara-gara langka, akhirnya barang naik semua, minyak naik semua, BBM pun mau dinaikkan kan. Kenapa tadi? Sebenarnya tadi tuh gara-gara Yahudi tadi. Mereka ini sering sekali ikut-ikutan gitu. Ketika Yaman perang, apa tuh kemarin tuh Yaman perang sama Syiah itu kan, Syiah apa itu? Nuwaisirah apa namanya lupa saya. Nah, itu kan Amerika pun ikut-ikutan lagi. Ketika di Syria juga mereka ikut-ikutan lagi. Di Afghanistan juga mereka ikut-ikutan lagi. Di Irak juga mereka ikut-ikutan lagi. Akhirnya apa? Hancur negara orang gitu. Negara orang tuh hancur semua. Kenapa? Roket-roket mereka, senjata-senjata mereka dikirim gitu kan ke negara-negara perang itu. Akhirnya bukan membantu mendamaikan, malah ikut menghancurkan. Perang Palestina sama Israel. Nah, ini Amerika menyerukan damai-damai macam-macam. Tapi kalau kita baca datanya, senjata Israel itu 75% dari Amerika. Yang ngirim senjata mereka untuk menghancurkan negara orang kan begitu. Nah, itu cuma gambaran nih Yahudi dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh modelnya ya begitu. Suka ikut-ikutan peperangan orang, akhirnya peperangan itu bukan makin berhenti, makin mendamai, mendingin, malah makin parah. Malah negara orang yang makin hancur. Negara Islam jadi medan pertempuran. Di Syria ada ISIS-nya juga, ada Syiahnya juga, ada Sunninya juga, Amerika juga, Rusianya juga. Ya kan hancur negara orang. Nah, ini kenyataan, maksudnya apa yang disampaikan Quran ini mengenai sifatnya Bani Israel ini ya, sampai sekarang ya seperti itu gitu. Contoh daripada kebenaran ya Al-Quran nih kan, sampai sekarang ya seperti itu. Kemudian Allah berfirman selanjutnya tazaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan, mereka saling membantu mereka dalam kejahatan dan permusuhan ya. Jadi sifat Yahudi itu suka tazaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan. Kalau ada kejahatan dan permusuhan, kelahi, mereka ini suka saling membantu. Wa iyyatukum usara tufaduhum, dan jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan tufaduhum, kalian tebus mereka. Wa huwa muharramun alaikum, padahal dilarang bagi kalian ikhrajuhum, untuk mengusir mereka. Ini artinya orang Yahudi itu kan sering perang. Gara-gara perang itu banyak misalnya dari Yahudi diambil tawanan. Perempuan Yahudi itu dijadikan tawanan. Nah, Yahudi ini punya sifat, kalau ada tawanan mereka akan tebus. Dalam arti ada saudara yang ditawan oleh
musuh dia, maka dia ini akan bayar berapapun untuk menebus tawanan dari bangsa Yahudi tadi. Nah, maka ini disampaikan Quran, mereka ini dalam urusan ini benar gitu maksudnya. Tapi yang salah itu apa? Yang salah kenapa mereka memilih ayat ini, memilih untuk mengamalkan satu ayat, tapi ayat yang lain dianggap nol gitu maksudnya. Ayat yang masalah jangan bunuh-membunuh, jangan saling membantu peperangan, mereka tidak peduli. Tetap ya perang, tetap ya bermusuh-musuhan. Tapi ketika masalah tawanan, baru mereka taati ayat itu kan begitu. Maka Allah mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kenistaan, kehinaan di dalam kehidupan dunia, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lengah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Maka tidak akan diringankan azab kalian, wala hum yunsarun, dan kalian tidak akan diberikan pertolongan. Jadi dalam Quran ini banyak sekali disampaikan ayat ini ya. Orang yang mereka ini membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya apa? Namanya membeli itu tukar menukar. Saya membeli aqua, kita tukar dengan duit, kan begitu. Jadi saya beli motor, tukar dengan duit misalnya 20 juta, itu namanya perdagangan, saling tukar menukar. Nah, maka orang yang tidak beriman kepada Allah ataupun orang yang fasik, yang mereka melanggar daripada perintah Allah, melakukan dosa, mereka ini disifatkan dengan orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya apa? Mereka ini rela tidak masuk surga demi maksiat. Mereka rela tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat demi apa? Demi maksiat atau demi kenyamanan hidup dia. Ataupun ada orang yang misalnya dia mencuri. Nah, kan gara-gara dia mencuri misalnya kehilangan nikmat di surga. Orang yang minum khamar, orang yang di dunia minum khamar, kata Rasulullah, maka di akhirat dia tidak akan merasakan khamar surga. Jadi di surga itu ada arak, ada minuman keras. Jadi orang yang penasaran misalnya, atau orang yang kecanduan minuman kerasnya, sebenarnya jangan khawatir, di surga ada minuman keras juga, tentunya jauh lebih nikmat. Dan khamar atau minuman keras di surga itu tidak memabukkan. Jadi di samping nikmat dan tidak memabukkan. Jadi di surga itu ada sungai susu, ada sungai khamar. Ya, ada sungai susu dan ada sungai khamar. Ada sungai madu juga. Jadi indahnya luar biasa. Kalau kita pernah lihat sungai, itu luar biasa indah sungai kan. Maksudnya makan di tepi sungai, air terjun itu indah. Nah, ini surga luar biasa lagi. Air sungainya itu ada air susunya, ada satu sungai isinya madu, ada satu sungai isinya minuman keras tadi, khamar. Nah, orang yang minum khamar di dunia, maka kata Nabi tidak akan minum khamar di akhirat. Nah, artinya berarti mereka ini menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Orang dia rela, dia korbankan itu kenikmatan agar bisa mencicipi khamar di akhirat, dia tukar dengan khamar yang sementara di dunia. Nah, makanya kalau kita ini ingat, kemaksiatan yang kita lakukan itu akan mengurangi kenikmatan kita di akhirat. Semakin banyak kita mencicipi dunia ini, kehidupan dunia, maka kenikmatan akhirat itu akan semakin berkurang. Gitu. Nah, maka ketika kita ini menahan diri dari maksiat, kita ingatkan diri kita bahwasanya di akhirat itu segala-galanya ada. Kalau kita cicipi maksiat itu, kebaikan atau harta kita di akhirat ini akan berkurang, diambil, ditukar dengan apa? Dengan dunia yang kita lakukan. Maka ya maksudnya jangan menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Gara-gara kerjaan tidak mau sholat, kan nukar. Gara-gara kerjaan yang sepele, duit yang sedikit saja dia tukarkan, dia korbankan surga dia. Gara-gara perempuan, dia korbankan bidadari dia. Hilang bidadari dia setiap dia melihat wanita yang bukan mahram.
Memang bidadari itu banyak 1 juta, tapi kalau setiap cewek dilihatnya udah habis lah lama 1 juta tuh kan. Sampai surga sepi, tak ada perempuan. Mana kok tak ada bidadari, katanya banyak. Kau dulu di dunia suka melihat perempuan yang bukan mahram. Akhirnya di dunia, akhirnya habis bidadari itu pergi semua. Nah, namanya menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mungkin ya, tak tahulah. Kemudian fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidak akan diringankan azab mereka dan mereka juga tidak akan ditolong. Kemudian Al-Baqarah ayat 87 Allah berfirman, "Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Dan sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa, kepada Musa Alkitab, sebuah kitab namanya Tauratnya. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami susulkan selepasnya dengan rasul-rasul. Apa makna kami susulkan selepasnya rasul-rasul? Artinya Allah kirim terus kepada Bani Israel itu para nabi. Hingga akhirnya itu nabi terakhir dari Bani Israel itu Nabi Musa ya. Jadi maksudnya adalah menyusulinya itu adalah seperti di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 44, "Tsumma arsalna rusulana tatsra." Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut hingga ditutup dengan terutusnya Nabi Isa bin Maryam. Isa datang membawa syariat yang sebagian hukumnya bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Jadi di dalam Injil itu isinya sama seperti Taurat dalam segi akidah tentang Allah itu Esa dan lain sebagainya. Jangan menyekutukan Allah, jangan membunuh sama. Tapi syariat-syariat atau fikih ya, itu ada perbedaan ya. Syariat-syariat itu ada perbedaan dengan yang ada di Taurat, sehingga banyak umat Yahudi yang menentang ketika datangnya Nabi Isa. Maka dari itu Allah memberikan berbagai jenis mukjizat kepada Nabi Isa. Untuk apa? Untuk memperkuat bukti daripada kenabian. Maka Ibnu Abbas mengatakan di antara mukjizat Nabi Isa ialah bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Mirip sama Dajjal ya. Dajjal itu disebut Al-Masih. Nabi Isa juga disebut dengan Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam. Ada lagi kalau Dajjal itu ya Al-Masih. Dajjal juga namanya sama-sama Al-Masih. Mirip ya mukjizatnya. Bisa menghidupkan orang mati. Makanya nanti di akhir zaman pun yang membunuh Masih Dajjal itu ya Al-Masih Nabi Isa juga. Imam Mahdi pun tidak bisa membunuh Nabi Isa. Nabi Isa. Salah afwan, sorry. Nah, Imam Mahdi pun tidak bisa melawan Dajjal. Ketika bertemu Dajjal, Imam Mahdi lari kan. Tapi ketika datang Nabi Isa, barulah Dajjal yang lari. Nah, akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa Al-Masih Dajjal itu. Akhirnya selepas selesai diutusnya Nabi Isa di akhir zaman itu, Nabi Isa ini akan dimakamkan di mana? Di sebelah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingat berziarah nanti ke Madinah, mudah-mudahan ya semua ya. Nanti kita akan ziarah ke makamnya Rasulullah. Di situ ada Abu Bakar dan di situ ada Sayyidina Umar. Ya. Nanti di sana juga ada Nabi Isa juga akan dimakamkan di sana. Jadi di akhir zaman itu Nabi Isa akan ziarah kepada makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelajaran juga. Kata Nabi Isa, mumpung masih di dunia, aku pengen ziarah kepada Rasulullah. Akhirnya dimakamkan di sana. Maka kita pun sama, semoga bisa berziarah. Jadi niatnya ke Mekah itu 3, berarti 3. Bukan cuma haji ya, tapi haji, umroh, ziarah. 3-3 penting. Haji iya, umroh iya, dan ziarah iya. Haji wajib, umroh pun wajib hukumnya. Dan kita nih ziarah, pengen ziarah ke makam. Dalam asar disebutkan ya, ketika Nabi Aisyah pernah mengatakan, bercerita bahwasanya ketika dulu Nabi dimakamkan di kamarku dan Abu Bakar pun dimakamkan di kamarku, maka aku biasa, kata Siti Aisyah, memakai pakaian rumah
Dia kalau di luar kan tertutup, perempuan kan. Ketika Siti Aisyah ini masuk ke rumah ya biasa pakai pakaian rumah gitu, pakai mungkin nggak tahu lah pakai pakaian pendek lah, pakai pakaian tidur, pakaian biasa. Tapi ketika Sayyidina Umar dimakamkan di kamarku, maka kata Siti Aisyah, tidaklah aku datang ke kamarku itu kecuali dalam keadaan berhijab atau dalam keadaan tertutup. Kenapa? Karena muamalah kepada orang mati. Ya. Dalam arti apa? Karena malu kepada Sayyidina Umar. Maka kata Mula Ali Qori dalam syarah hadis tersebut dia mengatakan, jadi muamalah itu hubungan kepada orang mati itu hendaknya seperti kita berhubungan kepada orang hidup. Jangan menghina orang hidup, begitu pula jangan menghina orang mati. Jangan mayat itu kita injak-injak, kita perlakukan kasar. Kenapa kita perlakukan dia kepada sebagaimana orang hidup? Gitu kan. Tapi pelajaran lain yang bisa kita ambil, bagaimana malunya Siti Aisyah, perasaan malunya sebagai wanita. Padahal Sayyidina Umar itu di bawah tanah, dalam arti sudah wafat. Tapi malunya menampakkan aurat itu sampai seperti itu. Ketika ada Sayyidina Umar dimakamkan di kamar itu, udah tidak pernah lagi pakai pakaian terbuka setiap masuk kamar. Kenapa? Mahayaan di Umar, malu kepada Sayyidina Umar. Bayangkan perempuan seperti itu, ya jelaslah Ummul Mukminin kan. Ibunya kita manusia terbaik, istri maksudnya perempuan yang terbaik yang menjadi istrinya Rasulullah. Salah satu daripada perempuan yang terbaik. Bagaimana rasa malunya. Nah, kita manusia sekarang perempuan ini semakin hari semakin terbuka, tidak ada rasa malu sama sekali menampakkan pusatnya gitu. Kepada orang hidup dan tidak kepada orang hidup saja, kepada jutaan manusia ditampakkan foto, dipasang di mana-mana jadi bintang iklan dan lain sebagainya. Padahal dulu Siti Aisyah itu sama orang meninggal saja malunya seperti itu. Ya kita lanjutkan lagi kisah dari Nabi Isa ya. Nabi Isa ini punya mukjizat yang banyak, di antaranya bisa menghidupkan orang yang mati, menciptakan sesuatu yang berbentuk burung dari tanah liat, ya, lalu ditiup dan jadilah burung itu hidup. Kayak kita main pesawat itu, dilipat pesawatnya pakai kertas kan, baru tiup, terbang gitu. Nah itu seperti Nabi Isa itu bikin tanah liat itu, burung dari tanah liat, kalau lalu ditiup dan terbang. Ia juga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, menceritakan hal gaib, serta diperkuat dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Gara-gara mukjizat inilah orang Kristen banyak menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa? Yang ini mukjizat Tuhan, bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan burung, bisa menyembuhkan penyakit kan, itu kan Tuhan kan begitu kata orang Kristen. Ya padahal bagi Nabi itu biasa itu. Tidak cuman Nabi Isa yang punya kelebihan seperti itu, Nabi lain banyak. Kalau kita baca aukalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha, tentang ayat itu kan diceritakan bagaimana dia tuh ditidurkan selama 100 tahun baru hidup lagi, baru di sekitar dia itu ada unta yang jadi tulang belulang. Jadi kan ketika di satu riwayat dikatakan Nabi Uzair ya, tapi wallahu alam Nabi Uzair bukan. Intinya ada seseorang yang berjalan aukalladzi marra ala qaryatin, berjalan di desa. Wahia khawiyatun ala urusiha, desa yang sudah mau rubuh lah gitu. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana sih Allah bisa menghidupkan orang mati kalau saja perkampungan yang udah mau roboh seperti ini tidak mungkin bisa diperbaiki begitu. Apalagi orang yang sudah mati yang jadi tulang belulang, kok bisa orang masuk kubur dibangkitkan lagi jadi manusia? Bertanya-tanya laki-laki Nabi Uzair menurut satu riwayat ya. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atsah. Maka Allah mematikan dia mi'ata amin selama 100 tahun. Tsumma ba'atsah, kemudian Allah hidupkan dia lagi. Jadi ini juga seperti Tuhan berarti. Bahkan dia bisa hidup lalu dia bisa mati dan bisa hidup lagi. Nah, jadi kan kalau seandainya maksudnya kalau kita katakan cuma Nabi Isa, ini Nabi Uzair pun tuh bisa hidup sendiri malahan. Nah, begitu pula menyembuhkan orang sakit. Nah, zaman Nabi Muhammad pun juga bisa. Nabi juga pernah menyembuhkan orang sakit. Jangan kan Nabi dukun banyak. Dokternya bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang sakit kan begitu maksudnya. Jadi tidak mesti harus Tuhan kan begitu maksudnya. Tidak mesti semerta-merta jadi Tuhan gara-gara bisa melakukan itu. Padahal dia bisa melakukan itu kan tentunya dapat izin daripada Allah. Hakikatnya Allah sendiri yang menghidupkan. Nah, ini kisah tentang Nabi Isa ya. Kemudian dikuatkan dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril.
Nah, jadi ketika diutus Nabi Isa ini, bangsa Yahudi ini tidak beriman, malah bertambah keras. Udah dikasih Nabi Isa mukjizat yang sedemikian banyak, bahkan dari lahir itu bisa bicara ketika masih kecil kan, itu pun tidak menyebabkan bangsa Yahudi itu beriman. Bahkan mereka di akhirnya itu memburu Nabi Isa, pengen membunuh Nabi Isa, saking kerasnya hati mereka. Jadi jangan kita bayangkan, aku ini akan beriman kalau aku ini udah dapat mimpi, kalau aku ini dapat mukjizat, aku dapat kesaktian gini, atau aku melihat hal-hal yang luar biasa. Ya tidak perlu. Di zaman jahiliyah pun mereka menyaksikan kehebatan Nabi, mereka tetap juga tidak beriman. Di zaman Yahudi pun mereka melihat mukjizat Nabi Isa, tidak juga beriman. Artinya orang kalau tidak dapat hidayah, mau seperti apapun kita omongkan, mau seperti apapun kita nasihati, mau seperti apapun Allah kasih dia pelajaran kehidupan, ya dia tidak akan berubah. Maka kita harus sedih. Ketika apa? Ketika kita ini dapat mendengar nasihat-nasihat, mendengar cerita Nabi, mendengar cerita akhirat, kok tidak semakin dekat kita kepada Allah, kok kita ini masih belum berubah, masih belum taubat. Kita harus sedih, harus banyak menangis. Kenapa? Karena di zaman dulu, ketika para nabi sudah mendakwakan agama, sudah ngasih peringatan, mereka tidak mau menerima itu, Allah kasih mereka azab. Nah, maka kalaupun manusia di zaman sekarang sudah mendengar kisah-kisah ini, tidak berubah juga, ya hati-hati kan begitu maksudnya. Kemudian Allah juga berfirman, walaqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birusul wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami telah berikan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran yang tadi kita sampaikannya, petunjuk atau mukjizat. Wa ayyadnahu biruhil kudus, dan serta kami perkuat dirinya Nabi Isa itu dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini banyak versi riwayat, ada yang mengatakan nama Allah yang agung, ada yang mengatakan Injil itu sendiri. Tapi menurut pendapat yang kuat, yang masyhur, yang sering kita dengar, Ruhul Kudus ini malaikat Jibril. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Mengapa setiap datang rasul kepada kalian, bima la tahwa anfusukum, membawa sesuatu yang tidak kalian sukai, tak sesuai sama nafsu. Istakbartum, kalian malah menyombongkan diri. Fafariqon kazzabtum wa fariqon taqtulun. Lalu sebagian kalian mendustakan dan sebagian di antara kalian malah membunuhnya. Jadi banyak nabi juga yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan nabi yang dibunuh kata Ibnu Abbas adalah nabi-nabi yang tidak diperintahkan perang. Tapi kalau nabi yang diperintahkan perang, semuanya tidak ada yang mati terbunuh, tidak ada yang wafat terbunuh. Contohnya Nabi Muhammad, berkali-kali orang berusaha membunuh Nabi Muhammad, dan nabi sering mengikuti perang. Dan dalam perang pun orang memburu Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya apa? Tidak ada yang berhasil membunuh Nabi. Nabi wafatnya malah di tempat tidur, bukan dalam peperangan. Jadi itu artinya, kata Ibnu Abbas, setiap Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk boleh berperang, maka mereka mendapatkan pertolongan. Nusratullah, bahasa begitu. Nusratullahnya apa ya tadi? Tidak ada yang bisa membunuhnya. Wa qalu qulubuna ghulf. Dan mereka pun berkata, hati kami tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Sekali-kali Allah telah melaknat mereka sebab kekafiran mereka. Faqalilam ma yu'minun. Tetapi sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 89 Allah berfirman, walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan setelah sampai kepada mereka kitab atau Al-Quran dari sisi Allah, mereka membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan mereka sebelumnya, padahal mereka sebelumnya yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka memohon kemenangan kepada Allah 'alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir. Mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih.
maka setelah sampai kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka ingkar. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah kepada mereka. Artinya begini ya. Jadi walamma ja'ahum kitabun min indillah. Ketika datang kepada orang Yahudi itu Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad, mereka tuh ingkar gitu kan. Wa kanu min qablu, padahal sebelumnya yastaftihuna 'alal lazi, mereka tuh sering kalau perang itu minta tolong ataupun menyebut-nyebut nama Nabi. Ketika mereka perang misalnya, ketika di Madinah dulu, orang Ansar mengatakan ya, kata orang Ansar mengatakan, setiap orang Yahudi itu perang, mereka selalu memohon kepada Allah kedatangan untuk menghadapi musuh mereka dari kalangan kaum musyrik. Bila mereka perang melawan musyrik, mereka Bani Israel itu, Yahudi, mengatakan, sesungguhnya kata mereka, ya Israel itu, kelak nanti akan diutus Nabi akhir zaman. Ini yang ngomong orang Yahudi. Mereka menceramahi orang musyrik yang ada di Madinah. Nanti katanya, akhir zaman ini akan ada Nabi akhir zaman, dan kami akan bersamanya memerangi kalian sebagaimana kami memerangi kaum Ad dan kaum Iram. Kisah ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq. Kemudian ketika datang Nabi, mereka malah mengingkarinya. Ketika sudah datang Nabi akhir zaman itu, mereka malah ingkar. Makanya orang Ansar mengatakan, kami berkuasa atas mereka dengan kekuatan dalam suatu masa di zaman jahiliyah. Padahal kami berasal dari orang musyrik. Sedangkan mereka ahli kitab. Ahli kitab itu berarti ada kitabnya. Kalau musyrik itu kan penyembah berhala dan lain sebagainya. Mereka selalu mengatakan, kelak akan muncul seorang nabi yang sekarang sudah tiba masanya, dan kami akan mengikutinya untuk memerangi kalian seperti kami memerangi kaum Ad dan Iram. Tapi setelah Allah mengutus Rasul dari kalangan Quraisy, maka kami yang ikut, kata orang Ansor, mereka yang nentang. Padahal dulu pas perang itu setiap orang Yahudi bilang, lihat ya kalian ya orang musyrik ya, kami akan perangi kalian bersama Nabi kami akhir zaman nanti. Allah utus Nabi Muhammad, yang ikut malah yang ditunjuk gitu. Malah orang musyrik itu, orang Aus Khazraj Madinah tadi, malah mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan mereka jadi orang setianya Nabi Muhammad. Si Yahudi tadi, yang tadi ngomong akan perang memerangi kalian, akan mengikuti mereka, malah memusuhi Nabi, mengingkari Nabi. Apa sebabnya mereka mengingkari Nabi? Karena mereka tak suka ketika datang Nabi bukan dari bangsa mereka Yahudi. Mereka pikir itu akan datang Nabi seperti zaman dulu. Zaman itu Nabi Musa, Nabi Isa, rata-rata Nabi itu turunnya di orang Yahudi, Bani Israel. Ketika di akhir zaman malah dari orang Arab, malah mereka itu kecewa, malah mereka itu tidak mau mengikuti Nabi. Padahal dari zaman dulu mereka sering sekali menyebut-nyebut Nabi dalam bawa-bawa perang mereka. Biar bisa menang tuh mereka bawa-bawa Nabi. Nah, itu kisah tentang Nabi ya. Jadi orang Yahudi itu sudah mengetahui bahwa misalnya akan datang Nabi di akhir zaman. Ya, akan datang. Jadi alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu orang Yahudi itu mengenal nabi-nabi mereka itu sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Mereka tahu akan datang Nabi akhir zaman sebagaimana kita tahu akan datang Imam Mahdi. Makanya di dalam kitab-kitab Injil, di dalam kitab-kitab Taurat itu disebutkan nama-nama nabi. Nggak tahu kok Injil yang sekarang ya, tapi katanya di Injil sekarang pun ada disebut nama nabi, tapi tidak diakui oleh mereka. Kok dalam, saya pernah baca dalam mana ya, Yohanes salah nama itu, bab 16 ayat 7, apa itu disebutkan Nabi Isa itu ada ngomong dalam kitab Injil ya, bukan benar secara kenyataan nggak tahu karena kitab dirubah kan. Nabi Isa mengatakan, mungkin lebih baik bagiku untuk pergi. Kenapa? Karena kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepada kalian. Tapi kalau aku pergi, roh itu yang akan datang kepada kalian dan mengajarkan kalian segala sesuatu. Dalam Injil Arab disebut dengan Ruhul Haq atau roh kebenaran. Bagi orang Kristen, tafsiran ini bukan Nabi Muhammad, tentunya bukan lah, mana mereka mengaku kan. Bagi mereka ini Jibril. Gitu. Bagi mereka roh kebenaran itu Jibril. Tapi kalau kita pikirkan, masa Jibril tidak mau datang kalau Nabi Isa masih ada? Padahal selama ini kan Nabi Isa berdua sama malaikat Jibril. Kenapa harus Nabi Isa ke langit dulu gitu, baru malaikat Jibril muncul? Padahal selama ini sama-sama muncul. Beda sama Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad tidak akan muncul kalau Nabi Isa masih ada. Dan Nabi Muhammad juga disebut dengan Nabi yang membawa kebenaran, yang menghancurkan antara hak dan batil. Disebut Al-Faruq, yang memisahkan antara hak dan kebatilan. Gitu. Kalau dalam Injil juga disebut dengan Paroklit atau sang penghibur. Ya. Bahkan dalam Injil Ibrani itu disebutkan nama Muhammadin. Tapi saya lebih heran lagi, ada saya baca dalam kitab Wida. Itu lebih heran lagi saya. Ada ya saya baca kan ya. Saya cek sumbernya dan saya cari bantahan orang Hindu terhadap ini karena kok mirip sekali gitu ya. Ada dalam kitab namanya Bhavisya Purana, Parva Tiga Kanda Adya. Wah, panjang. Disebut gini ya. Etan mitrantare meleka akarya, tak tahu benar apa enggak ya. Tapi saya mau ambil intinya. Akaryana saman fitah Muhammad. Jadi ada nama-nama Muhammad nih. Muhammad itikhyatah. Jadi ada disebut Muhammad. Muhammad bahasa ini dalam kitab Wida, Muhammad. Kalau terjemah bebasnya, seorang guru akarya yang buta huruf akan datang. Namanya Muhammad. Beliau akan mengajarkan agama pada kaum berhala atau kaum mereka. Coba bayangkan, kok cepat sekali ya. Dan saya baca bantahannya. Jadi orang Hindu tidak mengatakan ini hoax, ini benar. Cuman mereka bantah bukan Nabi Muhammad tuh gitu. Jadi nama di India itu ada profesor orang Hindu, mereka itu dia bikin buku namanya Kalki Avatar. Jadi bagi orang Hindu itu akan datang nanti avatar di akhir zaman. Avatar, kalau bagi pernah nonton Avatar ya, itu ajaran Hindu akan datang nanti di akhir zaman itu avatar yang akan menuntun manusia kepada kebenaran. Dan bagi orang Hindu mereka masih menunggu sampai sekarang. Nah, jadi mereka menunggu sampai sekarang. Makanya profesor itu menuliskan ciri-ciri daripada Kalki Avatar itu adalah utusan terakhir dari Tuhan. Kemudian lahirnya Kalki Avatar itu terjadi di Semenanjung. Kemudian dia punya ayah yang bernama Vishnu Bhagat. Vishnu Bhagat itu kalau diartikan bebasnya adalah hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya apa? Abdullah. Dan punya ibu bernama Sumani. Sumani itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya dapat dipercaya. Bahasa Arabnya apa? Aminah. Ini dalam kitab Hindu. Baru dalam kitab Hindu juga disebutkan makanan pokok mereka tuh kurma dan zaitun. Coba, kok pas sekali gitu ya. Kemudian dalam Weda juga disebutkan akan lahir dari keturunan terhormat. Nabi Muhammad itu keturunan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu keturunan pimpinan Mekah. Kemudian disebutkan juga Tuhan akan mengajarkan Kalki Avatar itu dalam sebuah gua. Ini gua Hira. Kemudian Tuhan akan menyediakan Kalki Avatar kuda yang sangat cepat untuk berkendara dan akan naik ke langit. Apa itu? Buruk. Ini gitu ya. Jadi wallahu alam lah. Tapi maksudnya kok pas sekali ya. Cuman kata orang Hindu sih intinya ayat ini bukan tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang dimaksud di ayat itu turun itu bukan di tahun Nabi, tahun-tahun selepasnya, bukan di masih 1000 tahun gitu lah, masih dari zaman Nabi. Jadi dibantah sama mereka itu. Cuman bantahan tidak masuk akal, tapi kenapa pas gitu? Sampai makanannya kurma dan zaitun ini disebutkan, watin wa zaitun. Jadi insyaallah sekian yang kita sampaikan. Intinya ini menunjukkan kepada kita saja bahwasanya Nabi Muhammad itu memang nabi-nabi yang ditunggu di akhir zaman. Disebutkan di Taurat, disebutkan di Injil, dan itu bukan berlebihan, memang seperti itu. Bahkan kita baca-baca dalam Injil zaman sekarang ini pun banyak sekali isyarat-isyarat yang bagi orang Islam itu ini Nabi Muhammad gitu. Walaupun bagi mereka tidak mengakui, tapi bagi kita itu ya Nabi Muhammad gitu. Saya dulu kecil pernah nonton Avatar gitu kan, seperti kita baca tadi Kalki Avatar. Ya. Avatar ini punya kebiasaan, dia ini dapat kekuatan itu kalau dapat isyarat dari orang-orang sebelumnya, dari avatar sebelumnya. Nah, dalam Islam itu ada avatar itu apa? Nabi. Kenapa Nabi Muhammad Quran ini isinya banyak sekali kisah Nabi? Padahal di Quran tidak disebutkan Nabi Musa lahir di sini umur segini suatu ketika. Jadi Quran ini isinya bukan kisah Nabi, tapi Allah bikin kisah itu hanya sepotong-potong. Kenapa? Karena inti Quran ini bukan sejarah. Maksudnya bukan sejarah lengkap dari A lahir sampai meninggal, tapi inti Quran ini cuma mengingatkan Nabi Muhammad bagaimana perjuangan Nabi dahulu.
Wahai Nabi Muhammad, kalau kamu berjuang, ingat Nabi Musa juga pernah dulu berjuang sama melawan Fir'aun. Dan Allah tolong ujung-ujungnya selamat. Walaupun, maksudnya setelah mengalami penderitaan yang banyak, perjuangan yang banyak sekali, akhirnya Allah tolong. Allah datangkan nusratullah. Begitu pula Nabi Isa, begitu pula Nabi-Nabi yang lain. Allah ceritakan kisah Nabi itu untuk menguatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu mirip sekali dengan kisah avatar Hindu itu kan begitu. Nah, jadi intinya Nabi ini disebutkan banyak sekali. Maka kita sebagai umat akhir zaman ini tentunya harus bersyukur gitu, dijadikan umat yang terbaik, umat akhir zaman, dikasihkan Nabi yang paling istimewa, Nabi yang ditunggu-tunggu. Maka kita hendaklah taat pada Nabi dan mencintai Nabi, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah menikah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.